Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arlita Husen. Saya peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Saya berasal dari SD Harapan Kasih. SD Harapan Kasih terletak di Jalan Raden Rangga Kencana 2A, Mekarwangi, Bandung. Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, On the Job Training 1, yang kedua, In Service Training 1, yang ketiga, On the Job Training 2, dan yang terakhir adalah In Service Training 2. Selama tahapan kegiatan On the Job Training 2, peserta diklat diwajibkan melakukan kegiatan rencana proyek kepemimpinan atau RPK dan peningkatan kompetensi atau PK. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan dengan melakukan in-house training. Tujuan dari rencana proyek kepemimpinan yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang kedua, meningkatkan calon kepala sekolah dalam kompetensi, kepribadian, manajerial, dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa melalui penggunaan media pembelajaran interaktif. Yang keempat, mewujudkan pencapaian student well-being. Pada tahap persiapan, calon kepala sekolah berkoordinasi dengan tim pengembang sekolah di SD Harapan Kasih untuk membahas rencana proyek kepemimpinan ini dengan terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan melihat situasi prestasi belajar peserta didik, khususnya di masa pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, calon kepala sekolah berdiskusi dengan koordinator IT SD Harapan Kasih untuk menentukan media pembelajaran yang menarik, menantang, dan membangkitkan semangat belajar siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Nomor 3, calon kepala sekolah mengadakan rapat Dewan Guru untuk mensosialisasikan rencana proyek kepemimpinan melalui kegiatan in-house training ini kepada seluruh pendidik di SD Harapan Kasih. Lalu membentuk panitia, menentukan jadwal pelaksanaan, serta menentukan narasumber. Calon kepala sekolah menyusun program perencanaan tindakan, meliputi pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup, membuat SK kepanitiaan, membuat undangan bagi narasumber dan peserta, menyiapkan materi dan referensi, serta membuat flyer dan spanduk. Untuk terlaksananya kegiatan rencana tindak lanjut berupa in-house training ini, calon kepala sekolah menyusun dan mengajukan proposal kepada yayasan untuk membantu dalam hal pembiayaan kegiatan ini. Panitia berkoordinasi dengan narasumber, memastikan kesiapan dalam menyampaikan materi in-house training dan referensi lainnya. Pelaksanaan in-house training pada tanggal 14 Oktober 2021 tepat pukul 8. Untuk mengurangi kerumunan, pelaksanaan in-house training ini dilakukan dalam bentuk online dan tatap muka. Peserta yang melakukan in-house training secara tatap muka berjumlah 15 orang di ruang komputer. Sebagian secara online secara bersama berjumlah 5 orang di ruang multimedia dan selebihnya di rumah masing-masing. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada kegiatan rencana proyek kepemimpinan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, mulai dari persiapan pelaksanaan monef dan refleksi. Yang kedua, mengetahui sejauh mana kompetensi calon kepala sekolah sudah terintegrasi sesuai dengan indikator pada kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial. Yang ketiga, mengetahui ketercapaian kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam penyusunan media pembelajaran interaktif setelah melaksanakan kegiatan in-house training. Setelah dilaksanakan in-house training siklus pertama,
Ditemukan ada 4 guru yang belum mahir menggunakan aplikasi Wordwall ini, maka dilakukanlah siklus kedua. Pada tahap refleksi, calon kepala sekolah menganalisis hasil pengamatan dan mengevaluasi kegiatan rencana proyek kepemimpinan siklus 1 yang telah dilaksanakan. Refleksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan atau kendala terhadap pencapaian indikator program kegiatan rencana proyek kepemimpinan pada siklus 1, sehingga dapat diperoleh kesimpulan tentang bagian yang perlu diperbaiki dan bagian yang telah mencapai tujuan rencana proyek kepemimpinan. Kegiatan in-house training ini membuat saya menjadi lebih paham mengenai pembuatan media pembelajaran yang tepat untuk siswa, dan siswa pun antusias dalam menjawab dan melaksanakan penugasan tersebut. Bahkan para murid itu selalu menanyakan kapan penugasan berikutnya akan diberikan. Dengan pembelajaran menggunakan metode games, anak-anak menjadi merasa tertantang dan juga berlomba-lomba untuk meraih nilai yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya senang sekarang karena guru-guru sering memberikan permainan. Sekarang saya sering berlomba dengan teman-teman saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang guru saya berikan. Sebelum permainan, saya mempersiapkan diri dengan membaca dan mempelajari terlebih dahulu. Peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dilakukan di Sekolah Magang SD Negeri 026 Bojongroa dan di Sekolah Asal SD Harapan Kasih. Terima kasih.